Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, tim SAR gabungan gerakan drone thermal. Wajah 2 anggota polisi Karanganyar cemong dengan debu setelah kendaraan dinas miliknya kedapatan kotor. 1.000 keluarga penerima manfaat di Pemalang dinyatakan naik kelas. Pencarian hari kelima bencana tanah longsor di Cilacap, tim SAR menemukan 3 korban tak bernyawa, sehingga total terakhir korban tewas mencapai 16 orang. Pencarian hari kelima korban longsor di Desa Cibenying Cilacap, petugas menemukan 3 warga yang tertimbun material longsor. 3 korban tanah longsor itu ditemukan di satu rumah. Semua korban tertimbun material tanah sedalam 4 meter lebih. Pencarian yang membuahkan hasil ini melibatkan 100 personel dan anjing pelacak. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto, 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Dengan ditemukannya 3 korban tewas, jumlah korban menjadi 16 orang di hari kelima pencarian. Tim SAR gabungan masih mencari 7 orang yang dilaporkan hilang dan diperkirakan masih tertimbun tanah. Kondisi medan yang terjal dan tebalnya material longsor mempersulit proses pencarian korban. Bencana alam yang terjadi pada Kamis malam pekan lalu itu telah menimbun 16 rumah. Fardianto melaporkan dari Cilacap. Ya, hingga hari ke-6 pasca terjadinya bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap sejumlah orang yang masih belum ditemukan. Untuk memaksimalkan proses pencarian, tim SAR mengerahkan drone thermal. Proses pencarian korban longsor pada hari ke-6 ini, tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 sektor. 2 wilayah pencarian telah ditentukan, yakni pada lokasi yang sebelumnya ditemukan 3 jenazah. Di lokasi ini, ketebalan material tanah mencapai 3 hingga 4 meter. Untuk memaksimalkan proses pencarian, tim SAR gabungan juga menggunakan drone thermal untuk memantau di mana titik pencarian yang diduga merupakan rumah para korban. Jumlah personil yang terlibat dalam pencarian mencapai lebih dari 600 orang. Saat ini, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 16 korban tewas akibat tanah longsor. Sementara 7 orang masih dalam pencarian. Pencarian kita maksimalkan pada lokasi yang dimana telah kita temukan 2 korban sebelumnya di atas, di bawahnya, dan sekarang kita lagi fokus di sini. Sedangkan di worksite B1 kita lebih fokus pada pencarian karena masih 3 korban, di mana korban sebelumnya telah kita ketemukan. Ya, puluhan warga di Kabupaten Banjarnegara di lokasi longsor terpaksa dievakuasi turun oleh tim SAR gabungan. Sejumlah orang terpaksa ditandu dan digendong karena tak kuat berjalan. Sejumlah warga dusun Sitikung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara yang tak kuat berjalan ini terpaksa harus ditandu dan digendong saat proses evakuasi dari dalam hutan usai terjadi tanah longsor di desa mereka. Total ada 51 warga yang dievakuasi oleh tim SAR dari dalam hutan. Para warga ini terjebak di dalam hutan dan tak bisa turun karena akses jalan tertutup oleh timbunan tanah longsor. Warga mengaku sempat bermalam di kandang ternak usai terjadi tanah longsor. Namun karena khawatir akan longsor susulan, mereka lalu lari ke hutan hingga akhirnya dievakuasi oleh tim SAR.
Kemarin ada 49, cuma yang 8 orang turun sendiri tadi malam, dan tadi pagi yang kita evakuasi 41 orang. Kandang sapi, jumlah satu kandang sapinya itu berapa? 13. Yang lainnya di kandang wedus, ada yang di kandang sapi juga ya. Itu semuanya jadi 51. Tempat makaman itu sebelum aku ke hutan. Terus aku istirahat di situ sejenak ya, biar itu pikirannya tenang dulu. Tapi lama-lama malah makin nggak tenang, soalnya takut banget. Karena takut, iya Pak, takut, panik, terus jadinya lari semua. Setelah dievakuasi, puluhan warga lalu dibawa ke lokasi pengungsian dan mendapat perawatan medis. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Pandanarum pada Minggu lalu dan mengakibatkan puluhan rumah warga tertimbun. Bencana ini juga mengakibatkan 2 orang kehilangan nyawa dan 27 lainnya masih belum ditemukan. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.